أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu jika kamu orang yang benar. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rizki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat Ali Imran surat ketiga ayatnya 168, 169 dan 170. Am ba'dil hukama'i baina yadayit taqwa khamsu aqabatin man jawazaha nalat taqwa. Awwaluha ikhtiyarus syiddati 'alan ni'mati
Wa thaniha ikhtiyarul jahdi ala rohati. Wa thalithuha ikhtiyarul dhulli ala al-izzi. Wa rabi'uha ikhtarus sukuti ala al-fuduli. Wa khamisuha ikhtiyarul mauti ala al-hayati. Sebagian ulama ahli hikmah, beliau mengatakan bahwa di hadapan takwa itu terdapat 5 tanjakan. Barang siapa yang dapat melaluinya, dia dapat meraih takwa itu. 1. Ia memilih sesuatu yang berat dan meninggalkan hidup bersenang-senang. 2. Ia memilih capek dan meninggalkan santai. 3. Memilih kelemahan dan meninggalkan kegagahan. 4. Memilih diam dan meninggalkan berbicara yang tidak bermanfaat. 5. Memilih maut daripada hidup. Yang dimaksud mati di sini menurut ahli Allah adalah qama'a hawan nafsi, faman mata an hawahu faqad hayya. Menaklukkan hawa nafsu, barang siapa yang dapat menaklukkan hawa nafsunya, maka dia hidup sejahtera. Nanti bisa dilihat di surat An-Nazi'at ayat 37, 38 dan 39. Orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka karena mereka melampaui batas menurutkan hawa nafsunya. Dan ada dilihat di surat Az-Zumar ayat 71 dan 72. Sedangkan jalan menuju surga di surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41 dan juga di Az-Zumar 73 sampai 75. Mati itu ada 4 macam. 1. Mautun ahmaru, matinya rasa marah. Yang kedua, mautun abyadu, matinya rasa lapar. Yang ketiga, mautun ahdoru, matinya keinginan untuk berpakaian bagus. Yang keempat, mautun aswadu, matinya rasa gengsi atau penghinaan orang lain. Di sini terdapat tasbih balik, menyerupakan marah dengan merah, lapar dengan putih, pakaian bagus dengan hijau, gengsi dengan hitam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali dari BCA Masjid An-Nur di
Kota Baru, Ndriyorejo, Gresik, untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk mencintai Al-Qur'anul Karim dengan cara M5. Apakah M5 itu? Yaitu dengan cara membaca Al-Qur'an, kemudian menghafal, memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita senantiasa bisa beristiqomah untuk selalu berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang benar dan kita diberikan kekuatan untuk mengikuti jalan yang benar itu. Dan mudah-mudahan dengan haqqa tilawatih kita ditunjukkan jalan-jalan yang batil dan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk menghindarinya. Doa-doa yang kita panjatkan, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika wa qamarika abada abada. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayatnya 168. Orang-orang munafik itu tidak ikut berperang dan berkata kepada teman-temannya yang telah terbunuh dalam perang Uhud. Dia berkata, sekiranya mereka mengikuti kami tinggal di Madinah, sekiranya mereka mengikuti kami tinggal di Madinah saja tanpa ikut berperang, niscaya mereka tidak akan mati terbunuh. Katakanlah kepada mereka, ya Muhammad, tolaklah kematian dirimu jika kamu benar. Sebenarnya mereka tidak akan dapat menolak kematian meskipun mereka tinggal saja di rumah atau berlindung dalam suatu benteng yang kokoh. Pada waktunya orang pasti akan mati. Apapun sebab-sebab kematian mungkin berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Surat An-Nisa ayat 78. Panjenengan lihat nanti di surat Toha ayat 15 dan surat Toha ayat 55. Dan juga ujian kita di dalam hidup ini, jenengan lihat nanti di surat Al-Baqarah ayat 151 sampai 157. Ujian-ujian yang harus kita lalui. Ada ujian itu menyenangkan dan ada ujian itu menyedihkan. Oleh karena itu senantiasa kita memohon kepada Allah agar kita ini kuat untuk menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa lulus. Amin ya rabbal alamin. Ayat 169, orang-orang yang telah terbunuh sebagai syuhada dalam perang fisabilillah, janganlah dikira mereka mati sebagaimana anggapan orang-orang munafik, tetapi mereka masih hidup di sisi Allah, mendapat rizki dan nikmat yang berlimpah. Nanti panjenengan lihat di surat keempat namanya An-Nisa
ayatnya 69 sampai 70. Ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik semasa hidupnya maupun semasa dia sudah wafat meninggalkan kita. Mereka tetap dikenang sebagai pahlawan-pahlawan yang baik. Bagaimana keadaan hidup mereka seterusnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, para syuhada berada di tepi sungai dekat pintu surga. Mereka berada dalam sebuah kubah yang hijau. Hidangan mereka keluar dari surga itu setiap pagi dan sore. Riwayat Al-Hakim, Ahmad dan At-Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Para syuhada itu menikmati pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin mati syahid berulang kali. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, ma min nafsin tamutu laha indallahi khairun yasurruha annaha tarji'u ila dunya wala anna laha dunya wa ma fiha illa syahidu fa innahu yatamanna ay yarji'a fayuqtala fid dunya lima yara min fadli syahadati. Tidak ada seorang yang telah mati dan memperoleh kenikmatan di sisi Allah kemudian ingin kembali ke dunia kecuali orang-orang mati syahid. Ia ingin dikembalikan ke dunia kemudian mati syahid lagi. Hal itu karena besarnya keutamaan mati syahid. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ayat 170. Para syuhada perang Uhud setelah menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, mudah-mudahan teman-teman kami mengetahui kenikmatan ini. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, akulah yang menyampaikan hal ini kepada mereka. Para syuhada itu bergembira atas nikmat dan kemurahan yang telah diberikan Allah kepada mereka, dan mereka berharap terhadap kawan-kawan mereka seperjuangan yang tidak gugur dalam perang fisabilillah, sekiranya mereka dapat pula memperoleh kemurahan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang serupa dengan apa yang mereka peroleh. Bagi mereka ini tidak ada kekhawatiran dan kesusahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa beristiqomah, berteguh pendirian. Mudah-mudahan iman dan takwa kita senantiasa kokoh sehingga dalam situasi apapun hidup ini kita mampu bertahan. Ibu dan kaum muslimin muslimat, bisa dilihat nanti di surat 41, namanya surat Fusilat, ayat 30 sampai 54. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan
dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh dialah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepadanya. Oleh karena itu, hati-hati kita untuk senantiasa menjaga keikhlasan kita, sehingga kita akan selamat dari perbuatan fujur, yaitu perbuatan yang buruk yang harus kita tinggalkan, karena itu bisa menyebabkan kita menjadi orang-orang yang hina. Oleh karena itu, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah saat kita berada di alam ruh. Kita berjanji kita mau taat kepada Allah, dan saat kita dilahirkan mari kita ingat janji-janji kita, seperti di surat ke-6 ayat 160 sampai 163. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau didolimi. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri atau muslim. Kemudian mari kita lihat di surat ke-79, Bu. Namanya surat An-Nazi'at, ayatnya ayat 37. Inilah orang-orang yang akan dibawa ke neraka nanti karena dia hidupnya selalu melampaui batas dengan menturutkan hawa nafsunya. Mudah-mudahan kita terhindar. Ayat 37 sampai 39, maka adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Jadi dengan adanya dia melampaui batas, berarti dia tidak mau manut dengan syariat Islam, kemudian dia juga
memilih kehidupan dunia ini sebagai tujuan hidupnya, sehingga dia lupa tugas hidupnya, lupa tujuan hidupnya, dan fungsi hidupnya hanya bersenang-senang, kemudian dia tidak mau menyembah Allah dan dia mati, maka dia termasuk orang-orang yang rugi, yang akan diseret ke dalam neraka jahanam nanti. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Ayat 40 dan 41. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Mudah-mudahan nafsu kita, nafsul mutmainnah kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita hidup husnul, sebagaimana terdapat di surat ketiga ayatnya 102 sampai 200, dan mudah-mudahan wafat kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa dakhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan seluruh pendiri Masjid An-Nur ini, seluruh para jamaahnya, seluruh para ustadz-ustadznya, dan para pecinta-pecinta baca Al-Quran yang sudah wafat, dan juga presiden kami, para menteri kami, dan pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.